Baiklah, kami dari kelompok 1 pada perkuliahan struktur aljabar. Kami akan menjelaskan materi tentang grup dengan saya sendiri Hunter Manik, NPM 2110501005. Saya Jessica Saragi, NPM 21105020005. Saya Agustinus Yuda dengan NPM 2110050158. Saya Paridayanti Sianturi dengan NPM 21105010004. Saya Emalia Dewi Gea dengan NPM 2110501003. Oke, di sini kami akan menjelaskan tentang grup pada materi perkuliahan struktur aljabar. Yang pertama, definisi grup. Suatu himpunan tak kosong disimpulkan dengan G dengan sebuah operasi bintang yang dinotasikan dengan G bintang dapat membentuk grup jika dan hanya jika memenuhi 4 aksioma berikut. Nah, yang pertama adalah bersifat tertutup, yakni jika diambil sebarang 2 elemen dalam G, maka hasil operasinya juga akan merupakan elemen G dan hasil tersebut adalah tunggal, atau secara simbolis dapat ditulis dengan setiap A elemen G, B elemen G dengan operasi A bintang B maka akan menjadi terdapat dalam elemen G. Kemudian sifat yang kedua atau aksioma yang kedua adalah bersifat asosiatif, yakni setiap A, B, dan C elemen G jika dioperasikan A bintang B bintang C akan sama dengan A bintang B bintang C, artinya bersifat asosiatif ya. Kemudian sifat yang ketiga atau aksioma yang ketiga memiliki elemen identitas dalam G. Ada E dalam G dan setiap A elemen G maka dioperasikan dengan A bintang E akan sama dengan E bintang A sama dengan A. Aksioma yang keempat adalah setiap elemen dalam G memiliki inverse, yakni untuk setiap elemen A elemen G dan ada A inverse elemen G, maka dioperasikan A bintang A inverse sama dengan A inverse bintang A sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas terhadap operasi bintang. Nah, kita ingat ada 4 aksioma tadi. Yang pertama adalah bersifat tertutup, kemudian asosiatif, ketiga identitas, dan keempat inverse. Kita perhatikan contoh berikut. Kita akan masuk ke contoh grup. Contoh 1. Periksa apakah himpunan bilangan bulat Z dengan operasi penjumlahan biasa merupakan grup. Penyelesaian. Langkah pertama, kita akan memeriksa apakah Z bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Kita ambil sebara A, B elemen Z. Jumlah 2 bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga A tambah B elemen Z. Jadi, Z bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah operasi penjumlahan bersifat asosiatif. Ambil sebara A, B, C elemen Z. Perhatikan bahwa A ditambah B ditambah C sama dengan A ditambah B ditambah C. Jadi, operasi bersifat asosiatif. Yang ketiga, kita akan memeriksa apakah Z dengan operasi penjumlahan mempunyai unsur identitas. Terdapat 0 elemen Z, sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku A ditambah 0 sama dengan A, dan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi, 0 merupakan unsur identitas pada Z dengan operasi penjumlahan. Yang keempat, kita akan memeriksa apakah setiap A elemen Z mempunyai inverse. Untuk setiap A elemen Z terdapat negatif A elemen Z, sehingga A ditambah negatif A sama dengan 0.
dan negatif A ditambah A sama dengan 0. Jadi, setiap unsur di Z mempunyai inverse. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Z dengan operasi penjumlahan merupakan grup. Contoh kedua. Pada himpunan bilangan bulat Z didefinisikan operasi perkalian, yaitu A dikali B sama dengan A ditambah B ditambah 1, di mana A, B elemen Z. Periksa apakah Z dengan operasi perkalian merupakan grup. Penyelesaiannya, yang pertama, kita akan memeriksa apakah Z bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Pertama, ambil sembarang AB elemen Z. Perhatikan bahwa A dikali B sama dengan A ditambah B ditambah 1. Jumlah 3 bilangan bulat merupakan bilangan bulat, sehingga A dikali B elemen Z. Jadi, Z bersifat tertutup terhadap operasi. Yang kedua, kita akan memeriksa apakah perkalian merupakan operasi yang bersifat asosiatif. Nah, ambil sembarang A, B, C elemen Z. Perhatikan bahwa A dikali B dikali C sama dengan A dikali B ditambah C ditambah 1. Definisi operasi perkalian sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 1 ditambah 1. Definisi operasi perkalian sama dengan A ditambah B ditambah C ditambah 1 ditambah 1 merupakan operasi ditambah asosiatif sama dengan A ditambah B ditambah C sama dengan 2. Di lain pihak, A dikali B dikali C sama dengan A ditambah B ditambah 1 dikali C. Definisi operasi perkalian sama dengan A ditambah B ditambah 1 ditambah C ditambah 1. Definisi operasi perkalian sama dengan A ditambah B ditambah 1 ditambah C ditambah 1 merupakan operasi ditambah asosiatif sama dengan A ditambah B ditambah C tambah 1 ditambah 1 merupakan operasi komutatif. A ditambah B ditambah C ditambah 1 ditambah 1 merupakan operasi asosiatif. A ditambah B ditambah C ditambah 2. Diperoleh A dikali B dikali C sama dengan A dikali B dikali C. Jadi, Z bersifat asosiatif terhadap operasi perkalian. Yang ketiga, kita akan memeriksa apakah Z dengan operasi perkalian mempunyai unsur identitas. Terdapat E sama dengan negatif 1 elemen Z, sehingga untuk setiap A elemen Z berlaku A dikali E sama dengan A dikali negatif 1 sama dengan A ditambah negatif 1 ditambah 1 sama dengan A ditambah 0 sama dengan A, dan E ditambah A sama dengan negatif 1 dikali A sama dengan negatif 1 ditambah A ditambah 1. Negatif 1 ditambah 1 ditambah A sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Jadi, Z dengan operasi perkalian mempunyai unsur identitas yaitu E sama dengan negatif 1. Kita akan memeriksa yang keempat, bahwa setiap A elemen Z mempunyai inverse. Ambil sembarang A elemen Z, terdapat A pangkat negatif 1 elemen Z, sehingga A pangkat negatif 1 atau A inverse negatif 1 sama dengan A dikali negatif A dikurang 2. A ditambah negatif A dikurang 2 ditambah 1 sama dengan A ditambah negatif A tambah negatif 2 tambah 1. A ditambah negatif A ditambah negatif 2 ditambah 1 sama dengan 0 ditambah negatif 1 sama dengan negatif 1 sama dengan E. Dan inverse A dikali A sama dengan A negatif A dikurang 2 dikali A sama dengan negatif A dikurang 2 ditambah A ditambah 1. Negatif A tambah negatif 2 ditambah A ditambah 1 sama dengan negatif 2 tambah A ditambah A ditambah 1 sama dengan negatif 2 tambah negatif A tambah A tambah 1 sama dengan negatif 2 ditambah 0 ditambah 1 sama dengan negatif 2 ditambah 1 sama dengan negatif 1 sama dengan E. Jadi setiap anggota E mempunyai inverse.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Z dengan operasi perkalian merupakan grup. Nah, kita lanjut dengan contoh yang ketiga. Himpunan Z5 dengan elemen 0, 1, 2, 3, 4 terhadap operasi penjumlahan modulo 4 adalah sebuah grup. Nah, kita ketahui tadi untuk memenuhi sebuah grup harus memenuhi keempat aksioma, yaitu tadi yang bersifat tertutup, asosiatif, memiliki identitas, dan inverse. Nah, untuk melihat keempat tersebut dapat kita perhatikan dengan tabel Kelly berikut. Nah, ini adalah tabel Kelly dengan Z5 modulo penjumlahan modulo 4. Nah, kita selidiki satu persatu. Apakah bersifat tertutup? Jawabannya iya. Nah, di sini kita lihat setiap penjumlahan dengan modulo 4 pada Z5 itu tetap menghasilkan elemen yang terdapat pada Z5, berarti bersifat tertutup. Kemudian, apakah bersifat asosiatif? Iya. Nah, dengan sifat penjumlahan pada modulo N itu selalu bersifat asosiatif. Kemudian, memiliki identitas. Jawabannya iya. Identitas pada penjumlahan modulo 4 Z5 ini adalah ya 0 identitasnya, karena setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. 0 tambah 0, 0, 1 tambah 0, 1, 2 tambah 0, 2, 3 tambah 0, 3, 4 tambah 0, 4. Nah, jadi identitas dari contoh ini adalah 0. Kemudian aksioma keempat apakah terpenuhi? Ya, inverse, memiliki inverse. Nah, inverse berarti setiap penjumlahan dua bilangan dalam himpunan Z5 ini akan menghasilkan identitasnya tadi, yaitu 0. Ya, jadi inverse dari 0 adalah 0. Inverse dari 1 adalah 4. Iya, karena 1 ditambah 4 adalah 0. Ya, identitasnya tadi. Kemudian 2 inverse-nya adalah 3, karena 2 tambah 3, 0. 3 inverse-nya adalah 2, karena 3 tambah 2 adalah 0. Kemudian 4 inverse-nya 1, karena 4 tambah 1 hasilnya 0. Nah, kita lanjut dengan contoh keempat. Contoh keempat, Z plus himpunan bilangan bulat positif dengan operasi penjumlahan bukan grup. Mengapa? Nah, kalau tadi kita melihat contoh-contoh 1 sampai 3 adalah contoh grup. Kita di sini contoh keempat kita mau lihat apakah ada yang bukan grup pada operasi penjumlahan. Nah, ini adalah penjumlahan bilangan bulat positif, bukan grup katanya. Mengapa? Karena berarti kalau bukan grup ada salah satu, berarti ada salah satu yang tidak memenuhi satu atau lebih ya, tidak memenuhi aksioma keempat tadi. Nah, kalau bilangan bulat positif berarti anggotanya dimulai dari 1 ya, 1, 2 dan seterusnya. Dengan operasi penjumlahan bisa kita selidiki di sini. Kalau aksioma yang pertama tertutup, apakah bersifat tertutup? Iya. Karena apa? Coba kita ambil bilangan 1 tambah 2 sama dengan 3. Nah, 3 masih anggota dari himpunan Z+. Kemudian, apakah bersifat asosiatif? Ya, yang pasti. Karena 1 tambah 2 tambahkan 3 itu akan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3. Nah, di situ bersifat asosiatif. Nah, kedua aksioma masih terpenuhi. Di sini aksioma ketiga, apakah memiliki identitas dari penjumlahan. Nah, kita tahu identitas dari penjumlahan itu adalah 0, karena setiap bilangan yang dijumlahkan dengan 0 hasilnya bilangan itu sendiri. Sementara di sini adalah himpunan bilangan bulat positif. 0 bukan anggota dari himpunan bulat positif, berarti tidak memiliki unsur identitas. Artinya aksioma ketiga tidak terpenuhi, berarti Z plus dengan operasi penjumlahan merupakan bukan grup. Itu alasannya. Kemudian contoh kelima, Z plus, masih Z plus operasi
perkalian dari himpunan bilangan bulat positif bukan grup. Mengapa? Nah, kita selidiki kembali. Yang pertama tadi memiliki sifat tertutup, aksioma tertutup ya, karena 1 kali 2 sama dengan 2, masih dalam satu himpunan Z+. Kemudian apakah memiliki sifat asosiatif? Ya, karena 1 dikali 2 kalikan 3 akan sama dengan 1 dikali 2 kali 3. Kemudian yang ketiga, adakah identitas di sini? Jawabannya iya, karena identitas dalam perkalian, apalagi ini adalah bilangan bulat positif, adalah 1. Setiap bilangan yang dikalikan 1 adalah bilangan itu sendiri ya. Nah, 3 aksioma terpenuhi. Aksioma yang keempat, inverse. Apakah memiliki inverse? Jawabannya tidak. Karena apa? Coba inverse dari 2. Artinya, adakah 2 kali berapakah sama dengan 1? Harusnya kan setengah. 2 kali setengah, 1. Tapi setengah adalah bukan anggota dari himpunan Z+, bukan himpunan bilangan bulat positif. Berarti, nah di sini kita ambil karena 2 tidak memiliki inverse di Z+. Nah, berarti aksioma keempat tidak terpenuhi. Inverse tidak memiliki inverse tiap bilangannya. Oke, contoh yang keenam. Kita ambil himpunan bilangan real dengan operasi perkalian bukan grup. Mengapa? Ya, karena 0 tidak memiliki inverse. Oke, nah, kita lanjut dengan topik berikutnya. Sifat-sifat grup. Untuk pembahasan ini, grup G terhadap operasi biner dapat disederhanakan penulisannya menjadi grup G dan A operasi biner itu menjadi AB. Kecuali jika lambang dari operasinya diperlukan, maka lambang operasi itu dituliskan. Contohnya, G grup terhadap operasi penjumlahan akan ditulis G, lambang penjumlahan. Teorema yang pertama, suatu grup G hanya memuat satu elemen identitas atau tunggal. Pembuktiannya, misalkan E dan E aksen elemen identitas dari G, maka E dikali E aksen sama dengan E aksen kali E sama dengan E aksen. Sebab E elemen identitas. Yang kedua, E aksen dikali E itu sama dengan E kali E aksen sama dengan E. Sebab elemen E aksen merupakan elemen identitas juga. Maka diperolehlah E sama dengan E aksen. Selanjutnya teorema kedua. Setiap elemen di grup G mempunyai inverse yang tunggal. Pembuktiannya, misalkan untuk sembarang A elemen G mempunyai inverse A pangkat -1 dan A aksen. Jika E elemen identitas, maka berlakulah A pangkat -1 atau A inverse sama dengan A inverse dikali E. Sedangkan E merupakan elemen identitas. Sama dengan A inverse dikali, ini diubah E menjadi A dikali A aksen. Karena tadi yang kita buat pemisalannya A. Dan A aksen itu merupakan inverse dari A. Sama dengan A inverse kali A dikali A aksen. Di sini berlakulah sifat asosiatif. Sama dengan A inverse dikali A merupakan E. Berarti menjadi E aksen. A aksen tetap merupakan inverse dari A. Maka A inverse sama dengan A aksen. Sifat selanjutnya yaitu sifat kanselasi atau penghapusan. Dalam suatu grup berlaku sifat kanselasi kiri maupun kanselasi kanan, yaitu untuk setiap A, B, C elemen G berlaku. Yang pertama, jika A, B sama dengan AC, maka B sama dengan C. Ini merupakan sifat kanselasi kiri. Yang kedua, jika BA sama dengan CA, maka B sama dengan C. Ini merupakan sifat kanselasi kanan. Pembuktiannya, pertama, misalkan AB sama dengan AC. Untuk setiap ABC elemen G, maka ada inverse dari A, yaitu A inverse tetap elemen G. Sehingga A inverse dikali AB itu sama dengan A inverse dikali AC.
dengan hukum asosiatif maka berlakulah A inverse A dikali B itu sama dengan A inverse A kali C. Karena A inverse A sama dengan E atau elemen identitas di G, maka E B sama dengan EC, sehingga diperolehlah B sama dengan C. Pembuktian kedua itu bisa dibuktikan dengan pembuktian seperti yang pertama, yaitu tentang jika BA sama dengan CA. Sifat teorema selanjutnya, jika G suatu grup, maka untuk setiap AB elemen G, persamaan linear kiri AX sama dengan B dan persamaan linear kanan YA atau AY sama dengan B, masing-masing mempunyai persamaan atau penyelesaian tunggal. Buktinya, misalkan untuk setiap AB elemen G berlaku AX sama dengan B. Karena A elemen G, maka ada A aksen A inverse elemen G. Sehingga A inverse dikali AX itu sama dengan A inverse B. Jadi A inverse A dikali X ini dipecah A-nya dari AX. Sama dengan A inverse B. Berlaku sifat asosiatif lagi. A inverse A itu diganti dengan E, maka E X sama dengan A inverse B. X sama dengan A inverse B. Jadi A inverse B adalah penyelesaian dari persamaan AX sama dengan B. Selanjutnya akan ditunjukkan bahwa penyelesaian itu tunggal. Misalkan X1 dan X2 keduanya merupakan penyelesaian dari persamaan AX sama dengan B. Maka berlaku AX1 dan sama dengan B dan AX2 sama dengan B. Sehingga diperolehlah AX1 sama dengan AX2. Kemudian keduanya sama-sama dikali A inverse. A inverse kali AX1 sama dengan A inverse kali AX2 menjadi dikeluarkan A dari X tetap menjadi A inverse A dikali X1 sama dengan A inverse A dikali X2. Maka A inverse dikali A menjadi E X1 sama dengan E X2. Maka X1 sama dengan X2. Jadi penyelesaian persamaan AX sama dengan B adalah tunggal. Teorema yang selanjutnya, untuk setiap elemen A dan B di grup G berlaku. Yang pertama, A inverse diinverskan sama dengan A. Yang kedua, AB diinverskan itu sama dengan B inverse kali A inverse. Pembuktiannya, yang pertama, ambil sembarang A elemen G, maka akan berlaku A inverse A sama dengan A kali A inverse itu sama dengan E atau elemen. Karena A inverse juga elemen G, maka berlaku pula lah A inverse yang diinverskan dikali A inverse itu sama dengan A inverse dikali A inverse yang diinverskan sama dengan E. Karena elemen identitas tunggal, maka A inverse A sama dengan A inverse dikali A inverse yang diinverskan dan A dikali A inverse sama dengan A inverse yang diinverskan dikali A inverse, sehingga A inverse yang diinverskan itu sama dengan A. Pembuktian kedua, ambil sembarang A, B elemen G, maka AB elemen G sehingga AB dikali AB inverse sama dengan AB inverse kali AB sama dengan E. Selanjutnya AB dikali B inverse kali A inverse sama dengan A kali B kali B inverse dikali A inverse. Itu sama dengan A dikali A inverse sama dengan E. Karena B kali B inverse juga E, maka digunakan hanya satu. Dan merupakan identitas. Dan B inverse dikali A inverse kali AB sama dengan B inverse dikali A inverse dikali A kali B. Maka menjadi B inverse sama dengan B sama dengan E. Karena tunggalnya inverse, maka diperolehlah AB inverse sama dengan B inverse dikali A inverse. Teorema selanjutnya, diberikan G grup,
Jika A dan B dua elemen pada grup G, maka persamaan AX sama dengan B dan AY sama dengan B mempunyai solusi tunggal di G. Pembuktiannya, misalkan G grup. Dari teorema yang kedua tadi didapat definisi grup bahwa setiap elemen di grup G mempunyai ketunggalan impers dan perkalian dua elemen di G hasilnya juga berada di G. Ambil sembarang AB elemen G dan A impers, B impers juga elemen G. Maka A impers B juga elemen di G. Kita klaim X sama dengan A impers B. Maka substitusikan nanti A impers B ke dalam X. A dikali A impers B sama dengan A kali A impers kali B. A dikali A impers ini ganti menjadi E, maka hasilnya E, B. Maka sama dengan B. Jadi X sama dengan A impers B memenuhi AX sama dengan B. Karena A impers B elemen G, maka X sama dengan A impers B merupakan solusi dari AX sama dengan B yang berada di G. Selanjutnya akan ditunjukkan ketunggalan dari solusi AX sama dengan B. Misalkan jika dipunyai dua solusi yaitu X sama dengan X1 dan X sama dengan X2, sehingga dipunyai AX1 sama dengan B dan AX2 sama dengan B. Dari kedua persamaan tersebut diperolehlah AX1 sama dengan AX2. Berdasarkan sifat konstelasi kiri diperolehlah X1 sama dengan X2. Jadi AX sama dengan B mempunyai ketunggalan solusi. Maka dengan cara yang sama akan diperoleh juga Y sama dengan B kali A impers dan juga akan terbukti bahwa AY sama dengan B mempunyai solusi yang tunggal. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang order group. Yang pertama, definisi yang pertama itu ada dia definisi 24, yaitu order dari suatu grup berhingga G adalah banyaknya elemen dari G. Sedangkan jika banyaknya elemen G tak berhingga, maka order dari G adalah tak berhingga. Order dari G dinotasikan dengan mutlak G. Yang selanjutnya dia ada definisi 25. Misalkan A adalah suatu elemen dari grup G, order dari A adalah hanya jika N merupakan bilangan bulat positif terkecil, sedemikian hingga A pangkat N sama dengan E, di mana E adalah elemen identitas pada grup G. Sedangkan jika tidak ada bilangan bulat positif yang demikian, maka dikatakan bahwa order dari A tak berhingga. Order dari A ini dinotasikan dengan OA. Nah, selanjutnya ada dia contoh yang pertama. Untuk Z5 pada operasi penjumlahan, maka himpunannya ada 0, 1, 2, 3, 4. Nah, maka untuk O2, carilah N yang bersifat 2 pangkat N itu adalah hasilnya 0. Yang pertama, 2 pangkat 1 hasilnya adalah 2. 2 pangkat 2 itu 2 tambah 2 hasilnya adalah 4. Nah, selanjutnya ini masih memenuhi. Selanjutnya ada 2 pangkat 3 yaitu 2 tambah 2 tambah 2. Hasilnya adalah 6, namun di sini 6 tidak memenuhi, maka 2 pangkat 3 itu sama dengan 1, 4, 5, 6, 1. Selanjutnya ada 2 pangkat 4 yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya adalah 8. Ketemu dulu 8 tidak memenuhi, maka 4, 5, 6, 7, 8 itu terletak pada 3. Selanjutnya ada 2 pangkat 5 yaitu 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, hasilnya 10 atau modulo 10 tidak memenuhi. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kembali ke 0. Nah, ditemukan bahwa 2 pangkat 5 itu adalah 0. Selanjutnya N-nya adalah 5, 10, 15, 20 dan seterusnya. Artinya kalau dimasukkan N-nya sampai 2 pangkat 10, 15, seterusnya ini hasilnya adalah 0. Namun order yang dimaksud ini adalah harus yang bilangan bulat terkecil, maka yang digunakan adalah 5. Dan selanjutnya ada contoh yang nomor 2 untuk Z8. Z8 himpunannya 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, tentukanlah order 3. Cari N yang bersifat 3 pangkat N itu sama dengan 0.
Nah, kita cari untuk yang pertama itu ada anggotanya 3 pangkat 1 diperoleh 3. 3 pangkat 2 berarti ini 3 tambah 3 hasilnya 6, masih memenuhi. Selanjutnya 3 pangkat 3 itu 3 tambah 3 tambah 3 hasilnya 9, 7 tidak memenuhi. Ini modulus 9 berarti 7, 8, 9 berarti hasilnya 1. Dan selanjutnya demikian seterusnya sampai 3 pangkat 8 berarti 3 tambah 3 banyak 8 ini. Nah, hasilnya kan 24, namun itu modulus 24 tidak memenuhi. Diperoleh hasilnya 0. Nah, dari anggota ini yang memperoleh nilai 0 adalah N-nya 8. Oke, sekian presentasi, sekian untuk contoh order group. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang ordo group dan elemen group. Teorema 2.10. Misalkan A adalah elemen suatu grup G. Jika A berordo berhingga N, maka ada N variasi hasil perpangkatan dari A dalam G, yakni A pangkat 1, A pangkat 2, A pangkat 3, hingga sampai A pangkat N dikurang 1, dan sampailah di A pangkat N. Perlu diketahui bahwa pengertian dari hasil perpangkatan di sini tidak selalu dikaitkan dengan operasi perkalian bilangan real, tetapi tergantung dari operasi biner yang berlaku dalam suatu grup, misalnya dalam G perkalian. Maka A pangkat N itu sama dengan A dikali A dikali A dikali A hingga sampai ke A sebanyak N faktor. Atau dalam bilangan real penjumlahan, maka A pangkat N sama dengan A ditambah A ditambah A ditambah A hingga sampai ke A sebanyak N faktor. Seperti juga halnya dalam grup bilangan rasional Q terhadap operasi perkalian, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A hingga sampai A sebanyak N faktor. Contoh, yang pertama, dalam Z5 penjumlahan, orde 2 itu sama dengan 5. Di sini, ordo 2 sama dengan 5. Nah, jadi Z5 penjumlahan, kalau kita perhatikan itu adalah terhadap penjumlahan modul 5. Jadi kalau kita jabarkan 2 pangkat 0 itu sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 itu sama dengan 2 ditambah 2 itu sama dengan 4, 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 1, 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan, sebenarnya sama dengan 8, tapi karena 8 itu penjumlahan modul 5, berarti 8 modul 5 itu sama dengan 3. Selanjutnya, 2 pangkat 5 sama dengan 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 itu sama dengan 0. Jadi, pada grup Z5 penjumlahan, ordo 2 itu sama dengan 5, sehingga ada 5 variasi hasil perpangkatan dari 2 yang berbeda, yakni 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 1, 2 pangkat 4 sama dengan 3, dan 2 pangkat 5 itu sama dengan 0. Kita lanjut contoh yang kedua. Dalam Z5 perkalian, ordo 2 itu ditemukan sama dengan 4. Berarti kalau kita jabarkan ini kan Z5 berarti terhadap perkalian modul 5. Berarti kalau kita jabarkan 2 pangkat 0 sama dengan 1, 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 2 dikali 2 itu sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 itu sama dengan 3. Kan 2 kali 2 kali 2 itu sama dengan 8. Berarti 8 modul 5 itu sama dengan 3. 2 pangkat 4 itu sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sama dengan 1. Jadi, pada grup perkalian modul 5, ordo 2 itu sama dengan 4. Sehingga ada 4 variasi hasil perpangkatan dari 2, yakni 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 pangkat 2 sama dengan 4, 2 pangkat 3 sama dengan 3, dan 2 pangkat 4 itu sama dengan 1. Teorema 2.11.
Jika A berordo tak berhingga, maka semua hasil perpangkatan A itu adalah berbeda. Yakni jika R tidak sama dengan S, maka A pangkat R tidak sama dengan A pangkat S. Contoh, dalam modul Z, dalam Z penjumlahan, ordo 2 tak berhingga, sehingga setiap hasil perpangkatan dari 2 itu berbeda. Nah, kita buktikan. Ordo 0 itu sama dengan 1. Kemudian ordo 1 itu sama dengan tak berhingga. Ordo 2 itu sama dengan tak hingga. Nah, dikatakan tak hingga karena tidak memenuhi dan n faktor itu tidak diketahui nilainya berapa. Jadi, misalnya seperti ini. Yang ini. Dia 0 ordo 1. Ordo 1 itu kan sama dengan tak hingga. Nah, tadi itu kan dalam penjumlahan. Berarti kalau kita jumlahkan 1 ditambah 1, ditambah 1, ditambah 1, ditambah hingga sampai seterusnya. Jika dia hasilnya adalah 0, berarti 1 tambah 1 hingga ke berapa? Jika kita hasilkan itu adalah 0. Nah, berarti n faktornya yang ditanya. Berapakah n faktornya? Nah, dari sini tidak diketahui n faktornya berapa. Karena tidak diketahui n faktornya berapa, jadi itu tidak memenuhi. Karena dia tidak memenuhi, maka dikatakan tak berhingga. Gitu. Kemudian, teorema 2.12. Misalkan ordo A sama dengan N. A pangkat K itu sama dengan E. Nah, di sini N merupakan faktor dari K. Kita buktikan, misal ordo A sama dengan N. Bukti dari arah kiri ke kanan. Kita akan membuktikan dari arah kiri ke kanan. Akan ditunjukkan A pangkat K sama dengan E. Di mana N adalah faktor dari K. Atau K kelipatan dari N. Perhatikan bahwa ordo A sama dengan N dan K anggota dari Z positif. Z pangkat positif. Sehingga A pangkat K itu sama dengan E. Akibatnya K lebih dari atau sama dengan N. Kasus yang pertama, kita temukan bahwa K sama dengan N. Kemudian kasus yang kedua itu K lebih dari N. Berdasarkan algoritma pembagian, terdapat B dan R itu anggota Z pangkat positif, sehingga K sama dengan N dikali B ditambah R. Atau bisa juga R lebih besar atau sama dengan 0 dan R lebih kurang dari N. Perhatikan bahwa A pangkat K sama dengan N, A pangkat K sama dengan A dikali N dikali B ditambah R. Kita perhatikan bahwa di sini. Nah, di sini kita perhatikan bahwa si A katanya kita ambil dia pangkatnya karena dia basisnya sama. Di sini dia basisnya sama-sama si A, kita ambil dia pangkatnya. Berarti K sama dengan N dikali B ditambah R. Selanjutnya, sama dengan, berarti langkah selanjutnya adalah A pangkat N dikali B kali A pangkat R. Nah, ingat teorema A pangkat P ditambah Q sama dengan A pangkat P dikali A pangkat Q. Nah, langkah selanjutnya, A pangkat N dipangkatkan dengan B dikali A pangkat R. Ingat teorema A pangkat P dikali Q itu sama aja dia dengan A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Nah, selanjutnya E pangkat B dikali A pangkat R. Dari mana E? Nah, E ini itu sama dia nilainya dengan A pangkat R. Kemudian E dikali A pangkat R. Nah, E ini dari mana? E ini diambil dari E pangkat B itu sama dia nilainya dengan E. Nah, selanjutnya sama dengan A pangkat R. Nah, dari mana A pangkat R? E dikali A pangkat R itu sama dia nilainya dengan A pangkat R.
Jadi diperoleh A pangkat K sama dengan A pangkat R sama dengan E. Padahal R lebih dari atau sama dengan 0 dan R kurang dari N. Dan ordo A itu sama dengan R, maka haruslah R sama dengan 0. Sedemikian sehingga diperoleh K sama dengan N dikali B. Bukti dari arah kanan ke kiri. Kita akan membuktikan kebalikannya dari kanan ke kiri. Nah, jadi N faktor dari K. A pangkat K sama dengan E dan K, N itu adalah anggota dari Z pangkat positif. A pangkat K. A pangkat K itu sama dengan A pangkat N dikali B. Nah, ini karena basisnya sama, kita ambil pangkatnya. Kemudian, sama dengan langkah selanjutnya. A pangkat N dipangkatkan dengan B. Ingat teorema A pangkat P dikali Q sama dengan A pangkat P dipangkatkan lagi dengan Q. Selanjutnya, E pangkat B. E ini dari mana? E ini sama aja dia dengan nilai A pangkat N. Nah, jadi selanjutnya sama dengan E. E ini dari mana? E pangkat B itu sama dengan E. Jadi kesimpulannya adalah A pangkat K sama dengan N. Atau N faktor, di mana N faktor dari K. Teorema 2.13. Jika ordo A sama dengan N, maka ordo A inverse itu sama dengan N. Oke, selanjutnya terima kasih.